Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rahman Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Kali ini episode kedua dengan bintang tamu atau narasumber yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini ada Dr. Edi ya, Dr. Edi ya. Nah, kita nggak bisa salaman ya, sudah physical distancing. Ya oke, jadi kebetulan masih sama kayak kemarin kita nggak jauh-jauh bahas tentang corona ya dok ya. Jadi kalau untuk kemarin dengan dokter Tri Kurniasari, sekarang dengan dokter Edi. Jadi dokter Edi ini merupakan kepala instalasi gawat darurat atau IGD dari Rumah Sakit Umi Barokah. Dan kebetulan beliau juga ketua PPI atau Pusat Pengendalian Infeksi dari Rumah Sakit Umi Barokah, sehingga kaitannya dengan corona ini ya dok ya, sebagai penyakit infeksi, beliau yang selama ini sangat aktif untuk ikut setidaknya melindungi pasien Umi Barokah dari bahaya virus corona. Ya mungkin kita mulai dari update dulu ya dok ya terkait corona. Mungkin di Indonesia ini sendiri gimana dok saat ini kondisinya pasien-pasiennya? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Dr. Edi Haryanto. Jadi perkembangan untuk pasien COVID-19 di dunia terlebih dahulu ya dok. Ini saat ini sudah menjangkit di 204 negara dengan total 600-an ribu orang yang terjangkit, ya, dengan kematian sekitar 40 ribu orang. Saat ini di Indonesia sendiri sudah ada 1.524 orang yang terjangkit, meliputi di 32 provinsi. Sudah hampir semua provinsi ya. Gitu. Dengan tingkat kematian pada saat ini sudah di angka 150-an orang yang sudah meninggal. Nah, ini perlu kita waspadai juga bahwa cara penularan penyakit ini adalah dengan droplet, yaitu percikan-percikan udara yang dari pasien yang positif itu bisa mengenai kita. Maka itu pentinglah kita untuk memakai alat pelindung diri, baik itu seperti masker dan yang lainnya. Ya, siap dok. Jadi memang untuk Indonesia sendiri ini sudah memasuki hari keberapa sejak pasien pertama ya dok ya diumumkan ada pasien dengan terjangkit COVID-19 atau corona di Indonesia. Tadi angkanya per hari ini sudah disebutkan dokter Edi sekitar 1.500-an dengan angka kematian yang kebetulan di Indonesia cukup tinggi ya dok ya, mencapai 150, yang artinya di atas 8% atau bahkan bisa mencapai 9%. Ya sebenarnya ini menjadi pembicaraan atau perbincangan juga sih, dimana sebenarnya tingkat kematian untuk penyakit corona ini di dunia angkanya lebih rendah dari itu, tapi di Indonesia lebih tinggi. Sebenarnya itu faktornya banyak ya dok ya, mungkin ya dok ya. Ya, yang pertama adalah faktor geografis Indonesia sendiri. Dengan kepadatan penduduk yang sangat rentan sekali. Dengan misalkan di sebuah kabupaten atau di sebuah kota yang sangat padat, maka cara penularannya semakin tinggi. Kita berkaca pada di Jakarta lebih dahulu ya, karena di sana adalah epicentrum utama dari penularan COVID sendiri. Hampir sekitar 90% penularannya ada di sana. Semakin padat sebuah wilayah atau daerah itu, maka cara penularannya juga akan semakin banyak. Gitu. Maka perlu kita waspada juga. Oke dok. Jadi memang ya itu kebetulan di datanya seperti itu. Ya ini karena data itu kita update setiap harinya. Jadi setidaknya kita mendiskusikan ini untuk per data hari ini ya dok ya. Terus mungkin tadi kita Indonesia dengan Jakarta sebagai epicentrum karena memang kepadatan penduduknya yang begitu tinggi dan akses pemeriksaannya juga tinggi ya dok dari sana. Jadi tingkat apa namanya angka positifnya juga cukup tinggi. Nah sekarang kalau karena kita di Boyolali ya dok ya, kita ngomongin Boyolali, sebenarnya sudah sejauh apa datanya, terus langkah yang sudah dilakukan dinas kesehatan dan sebagainya, mungkin dokter Edi bisa ngasih gambaran dok. Oke, baik. Kalau di Kabupaten Boyolali sendiri, di sini dengan penduduk kurang lebih sekitar 190 ribu orang. Di Boyolali sendiri terdiri dari 21 kecamatan di Boyolali. Ini hampir semuanya sudah melakukan screening dari awal, baik itu di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat RT RW, semuanya sudah bergerak juga. Untuk data terakhir itu sekitar ada 13,5
ODP yang dilaporkan dari Dinas Kesehatan, tetapi ini masih menunggu update yang terbaru lagi dok ya. Nah di sini untuk di Boyolali belum ada data untuk PDP ya, ODP jadi yang benar-benar positif belum ada. Di Rumah Sakit Pandanaran Boyolali pun sebagai pusat rujukan utamanya juga belum melaporkan adanya PDP di Boyolali. Oh iya. Ya, jadi di Boyolali memang untuk ODP sudah tercatat tadi per detik ini atau per hari ini 19 ya dok ya? Iya. ODP, tapi untuk PDP dan pasien terjangkit positif untuk COVID-19 alhamdulillah belum ada. Jadi semoga memang bisa terjaga angkanya tidak ada sehingga masyarakat Boyolali bisa selalu sehat gitu ya. Ya, terus ini dok maksudnya untuk kan kemarin kan sempat ada perbincangan juga bahkan nggak cuma di Boyolali, maksudnya khususnya di Indonesia karena pemerintah saya menggarisbawahi sih dok kalau boleh diskusi itu satu pemerintah itu kan sebenarnya sudah mewacanakan mudik itu tahun 2020 ditiadakan atau dilarang atau dibatasi. Yang kedua yaitu karena kantor-kantor di Jakarta atau istilahnya perusahaan-perusahaan dituntut untuk menghentikan aktivitas. Nah sehingga pegawai-pegawai atau karyawan-karyawannya mereka tidak bisa bekerja dan istilahnya untuk beberapa perusahaan atau yang tidak mungkin work from home, nah mereka mau nggak mau tuh jadi pulang dong. Jadi ditambah dengan yaitu tadi mudik yang sudah mulai dibocorkan bahwa kemungkinan nggak ada, nah masyarakat atau semakin saya tak mudik sekarang aja. Nah yang terjadi kemarin malah banyak, nggak cuma di Boyolali, di kabupaten-kabupaten lain kayak Wonogiri, kayak Wonosari itu kemarin juga ada Jepara dan lain sebagainya itu berbondong-bondong gitu dong mudik awal. Iya, karena ada himbauan-himbauan seperti itu mereka ketakutan terus pulang lebih awal. Nah kalau dihubungkan dengan cara penularan itu kan ditakutkan perpindahan dalam waktu yang singkat dan jumlah orang yang besar itu juga akan bisa meningkatkan resiko. Itu gimana ya dok ya? Memang betul sekali. Jadi terutama di Jakarta ya, Jakarta kan merupakan epicentrum utama di sana, di mana penularannya itu tidak hanya mengenai orang-orang yang kaya saja, banyak sekali orang-orang yang berpenghasilan rendah pun juga mengenai hal itu. Apabila suatu wilayah itu didatangi oleh kerumunan orang baru dengan hanya satu saja orang yang terkena positif COVID-19, maka dia akan menulari bisa semuanya. Berpotensi untuk menularkan ya. Betul sekali. Nah, ini adalah sebuah langkah pemerintah yang sangat bagus di mana meniadakan atau menunda untuk adanya mudik ini. Karena diharapkan hanya terepicentrum di Jakarta saja, tidak menularkan ke daerah. Kita tidak mau ada ledakan di daerah di mana daerah itu sebenarnya adalah zona hijau menjadi zona merah seperti itu. Kita tidak ingin. Jadi langkah pemerintah sebenarnya sudah sangat tepat sekali. Nah, di sini saya menghimbau kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang melakukan mudik atau berencana untuk pulang kembali ke desa masing-masing untuk menunda terlebih dahulu. Lebih sayangilah warga dari bapak ibu sekalian yang ada di kampung halaman dengan cara menunda untuk mudiknya. Karena ini sudah kenapa menjadi pandemi di seluruh dunia ya karena efek dari orang yang melakukan mobilisasi yang terlalu masif gitu, mengakibatkan orang-orang di sekitarnya jadi tertular. Nah, makanya saya di sini sangat merespon sekali atau mengapresiasi dari pemerintah yang menunda untuk adanya mudik, apalagi secara massal. Benar dok. Jadi mungkin di sini sih saya menggarisbawahi ini ya dok ya peran daerah juga ketika ya mungkin tetap ada yang pulang gitu di waktu ini. Maksudnya ketika ya apalagi itu disampaikan kalau diharapkan kok tidak mudik tapi jauh-jauh hari bahkan ini belum puasa mereka sudah pada pulang karena kantornya libur seperti itu. Nah sehingga harapannya daerah bekerja sama dengan kecamatan atau mungkin kelurahan bisa mendata dan mengedukasi mungkin ya dok ya. Jadi harapannya proses mobilisasi dalam jumlah besar itu tidak terus menularkan COVID gitu ya dok ya. Jadi saya menggarisbawahi di sini bahwa orang-orang yang mudik ke kampung halaman itu
mereka akan berstatus sebagai ODP atau orang dalam pemantauan, di mana pasien tersebut seharusnya atau diharuskan untuk menjalani isolasi selama 14 hari, kemudian sampai 14 hari selanjutnya. Ya, di sana pasien atau ODP tersebut tidak boleh bepergian dari rumah, kemudian bepergian ke tempat yang lain untuk mencegah dari penularan tersebut. Apabila ada keluhan-keluhan yang berkaitan dengan gejala-gejala COVID seperti demam, batuk, sesak, ataupun panas tinggi, maka pasien dapat atau ODP tersebut dapat memeriksakan atau lapor ke tenaga medis atau misalkan di puskesmas atau di rumah sakit terdekat. Ya, siap. Jadi ini ya dok ya, itu memang yang dibutuhkan kesadaran. Maksudnya ketika apa namanya tadi sempat disampaikan dokter Edi, misalnya pulang dari kota besar, misalnya Jakarta, karena di kota tersebut itu memang sudah ada transmisi lokal, terus sebagai epicentrum, maka memang statusnya ODP. Nah, tapi ya nggak usah panik atau nggak usah ada stigma juga. Maksudnya di sini ODP itu yang penting pasien karena tidak bergejala atau mungkin ada gejala tapi ringan ya dok ya kalau ODP. Nah itu ada atau timbul kesadaran untuk melakukan isolasi diri. Jadi di rumah tidak beraktivitas keluar rumah selama setidaknya 14 hari ke depan dari kepulangannya. Ya memang di sini diharapkan ada keterlibatan dari mungkin Pak RT, Pak RW, bahkan sampai lurah atau Pak Camat untuk mengkondisikan atau mengedukasi warganya. Saya harap atau kita juga ya kemarin pun saya rasa dari dinas juga Kabupaten Boyolali sudah sangat memfasilitasi ini ya dok ya. Jadi sudah dihimbau kepada daerah masing-masing untuk melakukan edukasi dan lain sebagainya. Oke, menarik ya dok ya diskusinya. Kalau ini dok kemarin kebetulan kan ini masih pro kontra, tapi memang karena memang kita merasa perlu mengedukasi atau menyampaikan terkait semprot dok. Jadi macam-macam sih yang saya lihat tuh ada yang semprotnya pakai untuk di kota-kota besar ya, semprotnya tuh pakai kayak kendaraan-kendaraan dengan kompresor besar itu, atau mungkin yang level atau yang unit lebih kecil misalnya di bank-bank atau di rumah sakit bahkan atau di tempat umum menggunakan chamber. Ya, itu sebenarnya gimana dok? Itu kok sepertinya terjadi perbincangan juga di situ. Berdasarkan data dari WHO di sebuah rilis sebuah jurnal dari WHO mengungkapkan bahwa penggunaan chamber atau penyemprotan untuk daerah di permukaan itu sebenarnya tidak efektif. Seperti itu. Dikarenakan apa? Itu tergantung dari zat aktifnya yang dipergunakan. Misalkan masyarakat pasti banyak tahu yang banyak menggunakan Bayclean, kemudian menggunakan Dettol atau dia menggunakan Soklin dan sebagainya ya sebagai bahan aktifnya. Sebenarnya itu adalah bahan-bahan yang tidak aman untuk tubuh. Ya, itu mengakibatkan iritasi kepada tubuh. Kita lihat beberapa daerah menggunakan chamber ya, yang penyemprotan dari atas ke seluruh badan. Itu apabila ada orang-orang yang memang alergi atau dia tidak cocok dengan penggunaan antiseptik tersebut, maka yang pertama bisa menyebabkan iritasi. Kemudian apabila dia masuk ke dalam selaput lendir baik di mata ataupun di mulut, itu dapat merangsang untuk terjadinya iritasi. Misalkan pada bagian mata dia kena cairan tersebut, maka bisa mengakibatkan dia matanya memerah seperti itu. Kemudian masuk ke lubang hidung. Apabila ada dia riwayat asma atau apa, dia dapat merangsang bulu-bulu dalam hidungnya itu mengakibatkan alergi sehingga mengakibatkan dia batuk. Seperti itu. Di mulut pun juga seperti itu, sama. Sehingga penggunaan chamber ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Kapan kita menggunakan bahan-bahan aktif tersebut, itu hanya cocok untuk di permukaan saja. Misalkan di permukaan meja, kemudian di permukaan tempat tidur, di permukaan sofa dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah hal-hal yang berkaitan untuk itu saja, tidak untuk di tubuh. Jadi sekiranya akan dilakukan untuk penyemprotan atau
zat aktif itu di permukaan ya dan bukan tubuh itu masih bisa dilakukan ya dok ya. Cuman kalau di tubuh yaitu tadi seperti disampaikan dokter Edi, alih-alih ada manfaatnya malah takutnya malah membahayakan bagi yang nyemprot maupun di sekitar atau bagi yang disemprot atau di sekitarnya, ada yang terhirup, ada yang kena mata gitu ya dok ya. Dan saya menggarisbawahi juga bahwa pada di permukaan misalkan di meja dan sebagainya tidak hanya disemprotkan saja, tapi dilap. Jadi itu dilap supaya apa? Pori-porinya itu dia juga kena. Pada saat kita menyemprot dia hanya menempel saja. Tapi apabila dia dilap, maka dia akan hilang atau bersama dengan lap yang kita lapkan di tempat tersebut. Oh iya, ini PPI sekali ya dok. Jadi dok ya tadi seperti saya sampaikan dokter Edi karena memang sangat bertanggung jawab terhadap penularan infeksi di Rumah Sakit Umi Barokah, khususnya beliau sangat bisa memahami atau hal-hal yang berhubungan dengan disinfektan, antiseptik, sterilisasi dan lain sebagainya. Nah, jadi memang itu ya dok ya penekanannya untuk tubuh itu tetap paling efektif cuci tangan, itu pun paling baik dengan air mengalir dan sabun ya dok ya. Terus ya hand sanitizer bisa kalau dalam konteks kita berpergian kan tidak selalu ada akses ke air dan sabun, jadi bisa menggunakan hand sanitizer. Tapi kalau di rumah, kalau mungkin di tempat kerja ketika ada air dan sabun itu paling efektif adalah cuci tangan menggunakan sabun ya dok ya. Nah terus selebihnya kalau untuk tadi zat aktif yang semprot-semprot itu baiknya ke permukaan bangunan atau benda-benda ya dok ya. Jadi terutama benda-benda, jadi misalnya meja, kursi itu memang ada baiknya dibersihkan dengan zat aktif tersebut. Tapi kalau untuk semprot-semprot di badan berbentuk chamber itu kurang ada manfaatnya atau bahkan bisa merugikan. Jadi kalau saya mohon maaf, saya tuh malah menggarisbawahi masalah ini sih dok, maksudnya ketepatan, maksudnya biar efektif juga gitu anggarannya. Karena kan kalau saya sih melihat ya mungkin niatnya baik ya, maksudnya dari daerah mengusahakan, daerah tuh macam-macam sih maksudnya level kabupaten, nggak cuma di Boyolali, di Indonesia di kabupaten lain misalnya di kelurahan atau itu menginisiasi atau istilahnya inisiatif untuk mengadakan chamber seperti itu, semprot-semprot orang keluar masuk. Tapi nyatanya ya itu tadi kalau itu membahayakan malah nanti anggarannya itu nggak efektif seperti itu. Sebenarnya kan nambah masalah ya. Iya betul. Nah sebenarnya kan anggarannya bisa dimaksimalkan untuk hal yang lebih efektif. Kiranya sih seperti itu. Oke, ya jadi ini ya dok ya kebetulan kemarin sudah diumumkan sama Presiden Jokowi ya dok ya. Memang kemarin sebelumnya kan banyak wacana, maksudnya wacana itu dari banyak kalangan terkait dengan lockdown, karantina wilayah, terus yang sebelumnya ada social distancing, sekarang kalau yang per 31 Maret kemarin ya dok ya, itu ada PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Yang mungkin beberapa kebijakan yang mengikuti terkait kompensasi itu masih belum benar-benar diumumkan. Nanti akan berjalannya waktu pasti akan diumumkan. Nah tapi kalau di sini ada tanggapan nggak dok mengenai hal itu dok? Kalau dari pendapat kami bahwa ini merupakan upaya pemerintah, upaya pemerintah bagaimana mengurangi penularan terhadap COVID-19 ini. Sebenarnya semua ada plus minusnya, baik itu karantina, lockdown, atau bahkan pembatasan sosial skala besarnya ini ya. Semua ada plus minusnya. Ada juga misalkan di karantina sendiri, ya karantina atau lockdown sendiri ada beberapa negara yang gagal. Seperti di India mengalami kegagalan di mana terjadi kerusuhan yang sangat hebat diakibatkan karena lockdown dengan estimasi perhitungan yang kurang matang. Jadi suplai makanan dan sebagainya tidak terpenuhi ya. Betul sekali. Indonesia tidak menerapkan hal itu karena berharap tidak akan terjadi. Apabila kita terapkan di Indonesia, mungkin sebagian besar akan bisa terjadi. Karena mungkin secara ini sama ya dok ya, maksudnya persebaran daerah dari jumlah populasinya, juga kepadatan pun hampir sama. Maka dari itu Presiden Jokowi menerapkan adanya
sosial berskala besar di mana mobilitas atau pergerakan dari orang-orangnya itu kita batasi. Ya, ini merupakan langkah atau terobosan yang sangat bagus, di mana ini akan menghambat dari pertukaran atau merebaknya virus COVID-19 ini. Tetapi perlu kita awasi juga dari segi politik, ekonomi, keamanan, kesehatan dan sebagainya. Apakah di daerah itu siap? Gitu. Maka kompensasi yang diterapkan dari pemerintah ya betul harus diawasi langsung dari pusat. Kalau di daerah seperti kita lihat di daerah Tegal ya, kemarin kita lihat per 30 Maret diadakan lockdown wilayah ya, walaupun skalanya tidak besar atau hanya di wilayah saja atau dia adalah lockdown sebagian saja, itu ada banyak kajian yang mengungkapkan plus minusnya seperti itu. Maka ya ini kita terima terlebih dahulu, kita lihat SK dari Presiden sampai terbitnya undang-undang, diharapkan nanti akan lebih pro rakyat gitu. Seperti kita ada beberapa selentingan bahwa misalkan listrik yang 450 digratiskan, kemudian yang 900 di diskon atau dikurangi 50% dan sebagainya. Kita tunggu saja untuk undang-undang, karena kan ini baru perpu, belum bisa diterapkan di masyarakat seperti itu. Nanti kita lihat saja bagaimana perkembangan update dari pemerintah. Jadi memang ya karena itu belum benar-benar rilis ya Dok ya, kita nggak bisa berspekulasi juga. Memang wacana atau kajian itu sedang dilakukan ya, tadi termasuk yang disampaikan Dr. Edi. Yang jelas semua itu dilakukan tujuan utamanya untuk mengurangi perpindahan penduduk yang diharapkan dapat mengurangi juga persebaran penyakit ya Dok ya. Nah tapi ya itu tadi, ketika ada pergerakan ekonominya di Indonesia jadi menurun, harapannya akan ada kompensasi yang dilakukan juga oleh pemerintah untuk mengkompensasi hal itu ya. Itu tadi kita tunggu saja, semoga pemerintah pusat yang nanti akan diteruskan atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah, semua itu bisa demi kebaikan Indonesia, bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia Dok ya. Nah sekarang kalau di Umi Barokah sendiri Dok, tadi kan kita di Indonesia seperti itu, di Boyolali seperti itu. Nah sekarang di Umi Barokah, mungkin Dokter Edi bisa cerita sejauh ini, mungkin beberapa minggu ke belakang, apa saja yang sudah kita lakukan di Umi Barokah untuk pasien atau calon pasien atau penunggu pasien supaya tidak menghindari dari penyebaran atau penularan virus COVID-19 ini Dok. Oke, baik. Berdasarkan edaran dari Direktur Rumah Sakit Umi Barokah per tanggal 14 Maret 2020, di sana ditekankan bahwa ada pembatasan dari pengunjung, di mana hanya ada 2 orang yang dapat menunggu pasien yang berada di Umi Barokah. Kemudian meniadakan penjenguk dari pasien. Ya, di sini tujuannya adalah ya tadi mengurangi dari banyaknya kerumunan di rumah sakit. Kemudian pasien yang datang ke IGD dilakukan screening. Ya, screeningnya apa? Di sana ada kita menanyakan dari keluhan atau gejala-gejala dari pasien. Apabila pasien dari luar daerah atau menunjukkan gejala seperti panas, kemudian batuk, pilek, sesek, nyeri telat dan sebagainya, maka kita melakukan pemeriksaan di ruang khusus. Ya, jadi mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang berkunjung ke Rumah Sakit Umi Barokah dan dilaksanakan atau di screening kemudian diperiksa di ruang khusus, maka jangan khawatir, Anda belum pasti itu. Tapi untuk mencegah dari pasien-pasien seperti itu, maka kita lakukan screening. Screening belum tentu positif seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan setelah kita melakukan screening itu mengarah ke hal tersebut, maka kita akan melakukan tindakan selanjutnya berdasarkan petunjuk dari Dinas Kesehatan Boyolali seperti itu. Kemudian juga screening juga dilakukan di poli rawat jalan, poliklinik ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang melakukan pemeriksaan ke dokter spesialis, maka juga akan dilakukan screening hal tersebut. Apabila mengarah hal tersebut, maka juga kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Gitu. Misalkan Bapak Ibu mengeluhkan panas tinggi atau batuk-batuk
klaster. Jadi kita lakukan pemeriksaan lanjutan di IGD seperti itu. Dan juga kita menyediakan hand sanitizer yang cukup banyak di lingkungan rumah sakit. Hal ini mencegah untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk selalu cuci tangan. Seperti itu. Itu beberapa fasilitas yang kami berikan di Rumah Sakit Umi Barokah. Untuk kondisi saat ini di Rumah Sakit Umi Barokah ada beberapa ODP. Ya, ODP ini adalah orang dalam pemantauan di mana Bapak atau pasien-pasien tersebut sedang menjalani isolasi di rumah. Gitu. Nah, ini selama 14 hari ke depan akan kita awasi. Gitu. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Maksudnya kita perhatikan juga bahwa apabila ada keluhan maka dapat melakukan pemeriksaan ke puskesmas dan juga dalam pemantauan dari ketua RT, RW ataupun lurah masing-masing. Ya, jadi memang di Rumah Sakit Umi Barokah sendiri ya tadi seperti disampaikan Dokter Edi, tujuannya kan namanya rumah sakit, ada dokter tentu, ada perawat, ada tenaga rumah sakit lainnya, ada pasien ya Dok ya, ada pengunjung, ada pengantar pasien. Nah, itu semua kalau hari-hari biasa memang ya istilahnya itu kita persilahkan untuk menjenguk, untuk menunggui pasien. Tapi tadi disampaikan Dokter Edi untuk dalam hal kaitannya COVID-19 atau Corona ini kita sangat membatasi ya Dok ya. Itu upaya yang bisa kita lakukan supaya jangan sampai terjadi penularan seperti itu. Jadi kita semua tujuannya menjaga. Karena kebetulan di Rumah Sakit Umi Barokah untuk rawat jalan pasien rawat jalan poli dokter spesialis semua tetap bisa melayani pasien ya Dok ya. Kita tidak ada pembatasan atau dari dokter spesialis yang di masing-masing bagian tidak ada pembatasan. Jadi silahkan kalau bapak-bapak ibu-ibu yang memang ada keluhan, nah itu bisa tetap periksa di dokter atau dokter spesialis, kira-kira seperti itu. Terus ini sih Dok, maksudnya kalau ya itu kan tadi di rumah sakit seperti itu cara kita untuk ya setidaknya kita mengurangi resiko penularan. Kalau untuk beberapa hal sih mungkin di luar sana tuh apa yang masih perlu dilakukan, maksudnya gini. Saya sih kemarin tuh dengar ada orang atau bahkan beberapa orang tuh yang memang secara ini tuh memang cemas gitu Dok. Jadi ya memang ada sebagian orang yang terlalu nyantai, tapi ada sebagian orang lagi yang itu dengan kondisi seperti yang ini aja tuh cemas gitu Dok. Maksudnya wah kalau jangan-jangan gini, jangan-jangan jadi jatuhnya berlebihan. Nah kira-kira yang seperti itu tuh gimana ya Dok ya? Oke. Kecemasan itu merupakan stimulus stres dalam tubuh. Ya. Apabila stres itu muncul dalam tubuh, maka imunitas dalam tubuh juga akan menurun. Apabila imunitas menurun, maka akan berefek juga terhadap kondisi tubuh. Ya. Hal ini akan mengakibatkan tubuh itu semakin rentan. Apabila ada patogen atau ada rangsangan dari luar yang masuk, seperti misalkan ada keluarga yang atau kabar misalkan orang meninggal kemudian tidak dikuburkan, kecemasan berlebih, itu maka kita akan menjadi sebuah trauma yang mendalam. Nah, hal itu dapat kita hindari sebenarnya seperti itu dengan cara kita melakukan pendekatan diri, pendekatan keluarga seperti itu. Kita tidak perlu panik yang berlebihan. Panik boleh, tapi tetap waspada. Oke, ya jadi itu ya Dok ya kaitannya dengan kecemasan. Harapannya malah jangan sampai dengan cemas yang berlebihan dalam hal ini ya, itu malah mengurangi imunitas dan lebih rentan terjangkit penyakit. Enggak cuma corona, tapi penyakit-penyakit yang lain sehingga akan merugikan masing-masing juga. Nah, ya itu tadi kaitannya dengan kecemasan. Terus kalau untuk ini Dok, mungkin karena ini juga durasi juga, ini sekalian untuk closing Dok. Jadi dari Dokter Edi yang sifatnya pesan buat kita semua atau pemirsa terutama ketika saat ini sedang menyukseskan physical distancing atau social distancing atau pokoknya mengurangi aktivitas sehingga banyak berdiam diri di rumah. Nah kan kadang yang biasanya itu beraktivitas di luar
ya baik bekerja maupun sekolah, bahkan sekolah diliburkan itu di rumah. Nah itu kira-kira ada pesan-pesan yang bisa disampaikan nggak dok kaitannya dengan hal itu? Apa yang bisa dilakukan di rumah dalam rangka menyukseskan rendahnya penularan COVID-19 ini? Oke, kita berkaca di negara Vietnam. Oh iya. Negara Vietnam itu merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Cina. Betul. Tapi di sana bisa menekan adanya penularan itu dengan cara physical distancing. Karena SDM-nya mereka sangat tunduk patuh terhadap aturan pemerintah. Maka saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu menghormati atau menjalankan segala aturan-aturan yang diterapkan pemerintah. Anda bekerja dari rumah tidak artinya Anda tidak mendapatkan atau tidak melakukan hal apapun. Anda dapat melakukan hal yang positif. Seperti yang pertama, tetap selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka itu ada kewajiban kita. Lakukan hal-hal positif yang dapat bermanfaat. Seperti misalkan Anda cari sisi positifnya. Anda lebih dekat dengan keluarga, Anda lebih peka terhadap keluarga. Itu akan menjadikan suatu kebahagiaan dari keluarga Anda. Kemudian bekerja dari rumah jangan dianggap stres. Karena bekerja dari rumah itu menjadikan Anda lebih santai. Misalkan Anda begitu bangun tidur, kemudian Anda melakukan sarapan dan sebagainya, itu akan menambah mood Anda menjadi lebih baik. Beda misalkan Anda di kantor, maka jenengan atau Bapak Ibu sekalian akan lebih stres karena sudah setumpuk pekerjaan seperti itu. Apabila Anda bekerja di rumah, bekerjalah sesuai dengan kemampuan Anda, jangan terlalu berlebihan. Kemudian yang lain adalah sisi positifnya adalah Anda tidak mudah bosan seperti itu pada saat di rumah. Nah, itulah beberapa masukan-masukan dari saya untuk Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini. Ya, tetap waspada dan jangan lengah terhadap COVID ini. Ya, terima kasih dok. Jadi luar biasa ya. Boleh saya simpulkan dikit ya dok ya, terutama untuk yang terakhir tadi ya, karena tidak terhindarkan juga kita harus stay di rumah untuk yang bekerja, yang sekolah terutama. Tadi pertama dari pesan dari Dokter Edi tentu beribadah ya dok ya, itu jangan benar-benar jangan ditinggalkan. Beribadah untuk sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua tentunya melakukan kegiatan positif dok ya. Jadi selain mungkin yang bekerja, yang sekolah dengan tugas masing-masing, itu lakukan kegiatan positif lainnya. Jadi banyak yang bisa dilakukan, apalagi sekarang dengan akses internet dan sebagainya dok ya. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Yang ketiga untuk tidak stres, maksudnya bekerja itu tidak dibawa stres gitu ya dok ya. Jadi jangan sampai tadi dihubungkan dengan imunitas, ketika stres, cemas, imunnya malah turun. Nah ini harapannya nggak stres, sehingga jangan juga bosan gitu ya dok ya. Nah oke, jadi itu tadi ya, mungkin yang di luaran sana sebenarnya yang masih dalam tanda kutip terpaksa beraktivitas sebenarnya juga banyak ya dok ya. Mungkin kalau tadi Dokter Edi berpesan untuk yang di rumah, saya juga mengutip sedikit pesan ya dok ya, untuk yang terpaksa dalam tanda kutip masih beraktivitas di luar karena pekerjaan, karena aktivitas-aktivitas yang tidak bisa ditinggal. Ya kalau sebaiknya memang sebisa mungkin kita menghabiskan waktu di rumah untuk saat ini saja, sehingga aktivitas di luar, ketemu orang itu bisa diminimalkan. Tapi kalau memang harus beraktivitas karena misalnya pekerjaan dok terutama, ya setidaknya dikurangi kegiatan-kegiatan yang itu mungkin nongkrong-nongkrongnya. Jadi maksudnya ya udah kerja terus setelah itu pulang gitu. Jadi nggak banyak berinteraksi dengan orang lain. Terus yang kedua ya tentu menerapkan physical distancing. Jadi banyak sekarang di daerah di tempat-tempat tertentu, mungkin di bank ya, atau yang saya lihat di tempat-tempat keramaian yang mungkin itu perlu ngantri gitu, mungkin di swalayan perlu ngantri, ya itu tetap diterapkan gitu ya dok ya, physical distancingnya lebih baik lagi, atau sebaiknya pakai masker, terus pulang dari sana, pulang ke rumah cuci tangan. Nah sehingga pun yang di rumah tidak tertular kalaupun misalnya membawa virus dan sebagainya.
Saya rasa seperti itu ya dok ya. Nah jadi terima kasih sekali perbincangannya tadi Dokter Edi, luar biasa dari kita ngomongin COVID di Indonesia, di Boyolali, terus dengan masing-masing diskusinya itu semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita khususnya, tapi pada umumnya untuk keluarga Boyolali dan sekitarnya, sehingga kita makin aware dengan adanya kondisi yang saat ini penyakit corona atau COVID-19, tapi kita juga semakin paham bagaimana sih caranya untuk terhindarkan gitu ya dok ya. Nah terus tadi message yang luar biasa sih dari Dokter Edi, setidaknya kita tuh maksudnya percaya bahwa pemerintah pusat itu yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah itu sedang atau nanti pun akan apapun yang akan ditelurkan kebijakannya itu kita harus nurut gitu. Kalau nggak nurut ya nanti sama aja kita diimbau untuk A, kita tidak melakukan A sehingga tujuannya tidak tercapai, sehingga itu tadi harapannya kita bisa selalu percaya dengan kebijakan-kebijakan pasti sudah dipertimbangkan baik-baik oleh tim-tim terkait sehingga tujuannya baik untuk masyarakat di Indonesia. Ya mungkin seperti itu dok. Terima kasih banyak Dokter Edi atas kesempatannya untuk mampir di studio Rumah Sakit Umi Barokah pada kesempatan pertama kali ini dengan Dokter Edi. Nah mungkin kedepannya kalau kami undang bisa berkenan hadir lagi ya dok ya. Nanti mungkin membicarakan hal-hal yang lainnya. Ya kira-kira seperti itu pemirsa. Jadi terima kasih banyak sudah menyimak pembicaraan atau diskusi ini dari awal sampai akhir. Karena sudah di ujung diskusi kami memberikan pesan. Jadi supaya kalau kedepannya itu kita update video, teman-teman bisa selalu menonton, silahkan di subscribe. Jadi channel YouTube kita baru untuk per hari ini ada video kemarin sama video hari ini di channel YouTube-nya Rumah Sakit Umi Barokah. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya dok ya untuk diskusi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Edi. Ya, mari. Terima kasih.